Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia ku melayanimu. Ku tetap setia ku melayanimu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku.
Ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Iya. Nggak mama capek tuh. Iya. Yang doakan. Iya. Mama capek ini perpuluhan dari siapa? Dari siapa? Cuma jumlahnya. Kakak Lisa, coba mama sini. Iya, telepon lah. Iya. Tapi sebenarnya sekarang belum lagi loh. Baru sudah bilang mau kasih masukan kaki.
tahu sekarang persiapan tahu ini 19. Kita kasih warta dulu.
Baik, selamat pagi dan shalom. Puji Tuhan, kita semua sudah berkumpul di dalam gedung gereja untuk kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu pagi Jemaat GKI Rehoboth Vandoy. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di saat ini ibadah kita berlangsung sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah diatur, yang mana dua hal perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat, bahwa untuk persembahan, untuk jalannya persembahan nanti telah tersedia amplop-amplop di kursi-kursi Bapak Ibu sekalian. Amplop itu akan dipakai untuk mengisi daripada derma persembahan Bapak Ibu pada saat prosesi atau lagu persembahan. Sesudah itu Bapak Ibu letakkan di kursi tersebut kembali. Nanti pada saat pulang atau sudah selesai ibadah, keluar dari gereja, bisa memegang, jangan lupa memegang amplop tersebut untuk meletakkan di dalam kotak di depan pintu keluar. Jadi nanti Bapak Ibu yang masuk dari pintu samping, kemudian kita keluar lewat pintu depan. Jadi kita sistemnya satu pintu. Iya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, sesuai dengan protokol kesehatan juga, kami sangat mengharapkan dengan penuh kasih Bapak Ibu Jemaat tetap mengenakan masker di dalam gedung gereja sejak awal sampai dengan berakhirnya ibadah, sampai dengan Bapak Ibu keluar dari gedung gereja. Kami sangat mohon dengan penuh kasih tetap mengenakan masker. Baik, itu dua hal yang kami sampaikan. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Satu bulan sendiri masa satu taruh di samping saya. Nanti terakhir sedang sama-sama dengan kebiasaan. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu, Saudara Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan memulai dengan ibadah kita di pagi hari ini. Ibadah ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta M. Randongkir SSI. Untuk menyambut Tuhan dan menyambut pelayan firman, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara-saudari bangkit berdiri. Kita buka dan menyanyi dalam Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2. Kidung Jemaat 21 ayat 1 dan 2. Hari Minggu, hari yang mulia. Hari
Jemaat Tuhan, arahkan hati dan seluruh hidup kita kepada Allah, dan marilah kita berbakti kepadanya. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera kiranya atas saudara-saudari dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita puji Tuhan dari nyanyian Mazmur 47. Kita puji Tuhan dari nyanyian Mazmur 47, bait pertama dan baitnya yang kedua. Nyanyian Mazmur 47, bait pertama dan baitnya yang kedua. Bangsa dunia, hai bersoraklah. Jemaat Tuhan, kita akan merendahkan diri dan mengaku dosa. Jemaat Tuhan menyiapkan nyanyian kidung jemaat. Nyanyian kidung jemaat 26, baitnya yang kedua. Sesudah kita merendahkan diri dan mengaku dosa, kita akan mendengarkan pemberitaan keampunan. Kita juga akan memuji Tuhan dari nyanyian kidung jemaat 27, baitnya yang pertama. Berturut-turut jemaat Tuhan menyiapkan nyanyian kidung jemaat 26, baitnya yang kedua, dan nyanyian kidung jemaat 27, baitnya yang pertama. Jemaat Tuhan, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan kita mengaku dosa kita sungguh-sungguh. Dekatlah Tuhan pada segala orang yang hancur hatinya, dan Ia menolong orang yang lemah lembut hatinya. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu, sehingga kami tidak layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan kekal dan tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian kidung jemaat 26, baitnya yang kedua. Nyanyian kidung jemaat 26, baitnya yang kedua, di hadapan tahta rahmat. Di hadapan
pemberitaan keampunan. Kami hamba Yesus Kristus mengabarkan kepada mereka yang mengaku dosanya sungguh-sungguh keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita puji Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 27. Nyanyian Kidung Jemaat 27 baitnya yang pertama, meski tak layak diriku. Kita akan mendengarkan hukum Tuhan. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang besar dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum telah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum-hukum Tuhan ini. Jemaat Tuhan disilakan duduk kembali. Kita akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Pembacaan firman dari kitab Perjanjian Lama, Kitab Mazmur dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dari Perjanjian Lama, dari Kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami siap untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sama-sama berdoa meminta di hadapan kekudusan Tuhan. Utus Roh-Mu yang kudus, kuasai seluruh hidup kami. Agar kami membaca firman-Mu, kami mengerti, kami dimampukan untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman dalam hidup yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami semua. Kami menyadari kami berdosa, kami tidak sanggup Tuhan, dan kami terbatas. Oleh sebab itu kami mohon Tuhan, tinggallah terus bersama-sama dengan kami, agar senantiasa kebenaran firman terus menjadi kesukaan bagi kami, dan kami terus bertumbuh-tumbuh di dalam kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Memberkati dan memampukan hamba menyampaikan kebenaran firman bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini dari Kitab Mazmur pasal 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu gintit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi, keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya?
Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan di dalam menopang pekerjaan pelayanannya. Kita akan menyanyi memuliakan namanya dari nyanyian rohani 119. Nyanyian rohani 119. Bait pertama dan baitnya yang kedua. Saya menyampaikan kembali lagi kepada jemaat Tuhan, amplop-amplop yang telah disiapkan dan diletakkan di depan Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan menyerahkan persembahan syukurnya di dalam amplop dan kita akan mendoakannya. Setelah ibadah Bapak Ibu akan menyerahkan di kotak sesudah kita meninggalkan rumah Tuhan. Sebelum kita memuliakan nama Tuhan, kita mendengar pesan dari firman Tuhan. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jemaat memuji Tuhannya. Kita akan bersatu di dalam doa persembahan. Ada pengucapan-pengucapan syukur dan perpuluhan yang diberikan kepada Tuhan. Yang pertama, dari keluarga Ibu Yohana M. Kaviar atas berkat dan kasih sayang Tuhan sehingga boleh bertambah usia 61 tahun. Dari satu keluarga yang mengucap syukur kepada Tuhan, HUT yang ke-34 tahun. Dari keluarga Yelaisina di kelompok Samaria atas kasih dan berkat Tuhan. Dari keluarga Krey atas bertambahnya setahun usia anak Billy Krey. Dari keluarga Awamro atas kasih dan berkat Tuhan. Keluarga atas kasih dan berkat Tuhan. Dari keluarga Meningkat atas kasih dan berkat Tuhan. Dari keluarga J. Rumayara karena kasih dan berkat Tuhan dalam keluarga. Dari keluarga Asimbiak atas ulang tahun anak terkasih dan kemurahan Tuhan anak Kandace Simbiak yang telah sembuh dari sakit. Dari keluarga Watulingas atas pernikahan yang ke-12. Jemaat yang memberikan sumbangan lewat kotak diakonia dan kotak pembangunan rumah pastori. Perpuluhan. Yang pertama dari keluarga Kabo Seren, yang kedua dari keluarga Jaya Rumayara, dan yang ketiga dari keluarga Asimbiak. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus terlalu baik. Tuhan yang berjalan bersama dengan kami di dalam suasana suka dan duka.
sehingga kami ada di pagi hari ini. Syukur-syukur hanya kepadamu ya Allah yang hidup. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami memberikan dari apa yang telah kami perlu dari tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati persembahan syukur yang kami berikan di pagi hari ini. Baik umat-Mu yang beribadah dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah masing-masing dan di mana-mana saja Tuhan. Memberkati dan menguduskannya agar senantiasa dipakai untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Di dalam jemaat kelas pada pagi hari ini keluarga mengucap padamu ya Tuhan. Makasih Engkau memberkati keluarga juga dan perpuluhan menyatakan usaha mereka semua ini karena pertolongan Tuhan ya, sehingga mereka tidak melupakan 1/10 yang menjadi hak Tuhan. Memberkati keluarga-keluarga ini Tuhan, dan juga persembahan syukur mereka dan perpuluhan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati, kuduskan agar senantiasa dipakai dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Bendahara yang mengelola keuangan ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati dan berikan kepadanya kesembuhan Tuhan, agar senantiasa ia pulih dan kembali melakukan tugas dan tanggung jawab ini Tuhan. Berikan kepadanya ketaatan, kejujuran, kesetiaan, roh takut akan Tuhan dalam pengelolaan keuangan Tuhan. Berkati istri dan seisi rumah tangganya agar senantiasa menopang dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati dan menguduskan pemberian kami di dalam kotak diakonia pengguna rumah pastor, agar senantiasa semua dipakai untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Demi kemuliaan dan hormat hanya kepadamu ya Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Diberikan kesempatan solo untuk memuliakan nama Tuhan.
pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau yang terbaik, Kau terbaik bagiku. Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari dari kitab Mazmur 8 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 merupakan mazmur pujian, kidung pujian yang dinaikkan kepada Tuhan Allah. Jadi bukan kepada siapa-siapa, tetapi mazmur pujian ini dinaikkan, dilantungkan hanya kepada Allah. Dalam mazmur pujian ini, pemazmur hendak mengatakan, hendak mengungkapkan bahwa Tuhan Allah itu begitu mulia sehingga tak satu pun dapat menandinginya. Di seluruh dunia tidak ada yang bisa menandingi Tuhan Allah. Pemazmur memuliakan Allah, ia memuji-muji Allah, tetapi ia juga mengajak kita untuk memuji-muji Allah dan mengagungkan Dia karena Dia luar biasa dahsyat. Allah kita Allah yang luar biasa. Keagungan-Mu mengatasi langit dinyanyikan. Kemuliaan, kehormatan, pujian dan syukur. Pada pagi hari ini, pemazmur mengajak kita semua untuk memuji-muji Allah. Ini minggu kedua, kita ada di dalam gedung gereja, pada tanggal 5 dibuka kembali. Dan hari ini kita kembali lagi memuji dan memuliakan Allah. Sehingga pemazmur mengajak kita semua memuji-muji Allah, mengagungkan Dia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur memuliakan Allah. Pemazmur mengatakan dari mulut-mulut baik dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan. Di sini dari mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, kalau kita melihat ini adalah kelemahan dari bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu. Mereka bergantung seluruhnya kepada orang tua. Di sini pemazmur mau mengatakan bahwa kita manusia hanya bergantung kepada Allah. Allah adalah Tuhan kita, Allah yang dahsyat, yang selalu menuntun, memampukan kita, menolong kita. Di dalam kelemahan dan keterbatasan Ia ada. Ia memampukan kita sehingga kita terus memuji dan memuliakan namanya. Ia memampukan kita sehingga kita mengagungkan Dia.
Tanpa pertolongan dan campur tangannya, kita tidak akan memuliakan namanya. Tetapi karena pertolongan dan campur tangannya, di dalam kelemahan dan kekurangan serta keterbatasan kita memuji dan memuliakan namanya. Kita mengagungkan dia. Karena hari ini kita ada. Kita menyadari itu dengan sungguh. Kita mengatakan Allah itu luar biasa. Sehingga ini dari mulut-mulut bayi, anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Ini Allah luar biasa di dalam penyertaan, di dalam tuntunan kasih-Nya kepada kita semua. Ia tidak pernah meninggalkan kita, sehingga pemazmur mengatakan Allah itu luar biasa. Bagi dia hanya Allah saja, dan bagi kita semua hanya Allah saja. Allah yang terus menyertai, memberkati dan melindungi kita semua. Sehingga pemazmur mengajak kita untuk memuji dan memuliakan namanya, mengagungkan dia, menghormati dia, menyembah dia, menaikkan puji-pujian kepadanya. Kita diminta untuk memuji dan memuliakan namanya, berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Inilah yang dilakukan oleh pemazmur, dan pemazmur mengajak kita semua untuk memuji dan memuliakan namanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur juga mengatakan, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan. Jadi ini perbandingan yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia melihat alam ciptaan Allah yang luar biasa. Dia melihat bulan dan bintang, dia melihat ciptaan Allah. Dia membandingkan itu dengan dirinya sendiri. Betapa kecilnya aku. Aku ini diciptakan dari debu dan tanah. Kita ini kecil kalau dilihat. Bulan dan bintang ada di atas kita. Betapa kecilnya kita. Ia melihat ciptaan, alam ciptaan Allah. Burung-burung ini dia lihat semua. Ini kita lihat semua. Sehingga ketika dia melihat ini semua, dia mengagungkan Allah, dia memuliakan Allah. Semua yang diciptakan oleh Allah ini. Lalu dengan kesadaran yang tinggi, pemazmur mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Artinya kesadaran diri, kerendahan hati, ketidakberdayaan. Pemazmur menyadari dia manusia biasa, manusia yang tidak bisa melakukan sesuatu. Dia menyadari itu dengan sungguh. Dia melihat dirinya bahwa dia ternyata manusia biasa yang tidak bisa melakukan sesuatu di hadapan Allah. Tetapi dia sungguh bersyukur kepada Tuhan Allah. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Lalu dia menyampaikan lagi, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Allah luar biasa. Jemaat yang terkasih, pemazmur mengatakan, siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah. Allah menciptakan semuanya. Tetapi Allah lebih memperhatikan manusia sehingga pemazmur mengatakan, engkau telah membuat manusia hampir sama seperti Allah. Manusia bisa berkomunikasi dengan Allah. Manusia menyadari Allah itu sangat penting dalam hidupnya. Pemazmur menyadari akan semua itu. Jika ia jauh dari Allah, dia tidak akan bisa melakukan segala sesuatu, sehingga dia mengagungi Allah, dia memuliakan Allah, dia menyembah Allah, sehingga dia memuji dan memuliakan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Allah luar biasa telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Dari semua ciptaan, manusia adalah makhluk yang paling termulia, yang diciptakan serupa dan segambar dengan wajah Allah sendiri. Ini luar biasa kesadaran dari pemazmur.
Dia melihat alam ciptaan yang Allah ciptakan terlalu luar biasa. Dan bagi dirinya sendiri adalah debu paling kecil dalam kesadaran dan kerendahan hati. Dia memuji dan memuliakan Allah. Allah mengangkat harkat dan martabat manusia. Allah memposisikan manusia ada di atas segala-gala ciptaannya. Oleh sebab itu, ini menjadi hal yang harus kita ingat dan kita syukuri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Engkau membuat Dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Allah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada manusia. Pemazmur mensyukuri semua tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepadanya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kepada tugas dan tanggung jawab. Bertanggung jawab dengan alam ciptaan yang Ia berikan untuk memenuhi kebutuhan manusia, untuk mengolahnya dengan baik dan benar. Mudah-mudahan di sini tidak ada buang dopis ya, untuk mencari ikan. Tidak buang lanate. Mudah-mudahan tidak ya, di tip-top. Mudah-mudahan tidak. Karena ini Allah berikan untuk kita. Menguasai, tetapi menguasai dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau buang jaring, oke. Tetapi dengan standar yang sudah diatur. Dan kita mancing, oke. Tetapi kalau buang lanate, Bapak Ibu tahu lanate toh? Tahu ke tidak? Bapak di depan tahu toh? Lanate itu yang biasa kita beli baru campur dengan ikan ke apakah, lalu buang itu. Atau dopis, ini kan tidak boleh, tidak bertanggung jawab. Allah memberikan semua ciptaan menjadi kuasa manusia untuk menguasai. Tapi jangan manusia salah mengelola semua yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian juga dengan tugas tanggung jawab kita dengan alam ciptaan yang Allah telah berikan kepada kita. Menjaga dan merawat semua yang Tuhan telah berikan untuk kita. Oleh sebab itu, tanah yang sudah Tuhan berikan untuk kita dengan tumbuh-tumbuhan yang sudah Tuhan berikan untuk kita jaga, kita kelola itu dengan baik untuk kebutuhan hidup kita. Jangan kita salah gunakan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita berikan tugas dan tanggung jawab untuk mengelola ciptaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga pemazmur memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan terlalu baik. Tuhan sangat memperhatikan manusia dengan baik. Ketika kita mendengar kicauan burung, ketika kita melihat ciptaan Tuhan, kita mengembus udara yang sejuk dan bisa berjumpa kembali, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat memperhatikan kita dengan baik dan benar. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemazmur mengajak kita untuk terus mengucap syukur kepada Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk mengagungkan Dia. Pemazmur mengajak kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Pemazmur mau mengingatkan kita untuk tidak melupakan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan sekali-kali melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Kita tidak ada arti di hadapannya. Karena kita berharga di matanya, maka Ia mengutus Anaknya yang tunggal untuk menebus salah dosa kita semua, supaya kita mendapatkan keselamatan. Ini luar biasa, karena kita berharga. Kita berharga di matanya, maka Ia mengutus Anaknya yang tunggal mati menggantikan kita. Siapakah kita di hadapannya? Kita manusia biasa, manusia yang lemah. Tetapi Allah memahkotai kita dengan kemuliaan dan kasih. Sehingga kita menjadi makhluk yang paling termulia dari semua makhluk-makhluk yang lain. Allah memberikan kita akal pikiran. Allah memberikan kepada kita Roh Kudus.
menyertai kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Oleh sebab itu jemaat yang terkasih, jangan kita takut dengan situasi dan keadaan, tetapi mari kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah sangat peduli dengan kita. Allah sangat peduli dengan kita. Oleh sebab itu mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari hari ini kekal selama-lamanya. Biarlah Tuhan yang mempunyai firman yang hidup ini memberkati dan menyempurnakannya untuk kita semua. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jemaat menyiapkan nyanyian rohani 86. Nyanyian rohani 86, baitnya yang pertama, kita akan menyanyi bersama sesudah pengakuan iman Rasul kita. Nyanyian rohani 86, jemaat Tuhan menyiapkannya. Nyanyian rohani 86, baitnya yang pertama, dan jemaat Tuhan disilakan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku kepercayaan kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria. Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 86, baitnya yang pertama, tahanlah dan berjuang terus. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang terus berkarya. Kami memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri menyempurnakan firman-Mu yang telah kami dengar ini Tuhan. Agar senantiasa kami pulang dan kami terus dituntun dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus hamba berdoa buat warga jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah di minggu pagi di gedung gereja, tapi juga yang mengikuti di rumah masing-masing dan di mana-mana saja ya Tuhan Yesus. Agar senantiasa Tuhan terus menuntun memberkati kami dalam perjalanan memasuki minggu kerja yang baru Tuhan. Dengan segala pergumulan rencana hidup yang kami naikkan di hadapan kekudusan Tuhan di dalam doa-doa kami. Biarlah Tuhan Engkau sendiri mendengar dan menjawab menurut kasih dan kuasa dari Tuhan sendiri. Bapa di sorga, di pagi hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa buat warga jemaat-Mu yang tidak dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Di dalam kelemahan tubuh yang sakit Tuhan, biarlah Tuhan Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Kami berdoa secara khusus buat anak terkasih kami, anak Beni Paev, yang di dalam kelemahan tubuh, yang ada di rumah karena sakit Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati, berikan kesembuhan lewat makan dan minum segala upaya yang dilakukan Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Biarlah Tuhan berikan kesembuhan bagi anak ini, berikan kepadanya iman yang sungguh. Memberkati juga hamba-Mu bersama dengan istri dan seisi rumah tangganya, agar tetap percaya dan berharap di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Bapak Syamaas, Bapak J. Uhude,
bendahara jemaat yang ada di rumah sakit Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga memberkati. Berikan kepadanya iman yang sungguh, agar senantiasa ia percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Memberkati segala upaya dari dokter, mantri, dan suster dalam pengobatan Tuhan. Engkau juga berikan kesabaran bagi istri, agar senantiasa tetap sabar bersama dengan keluarga dalam menjaga dan merawat suami. Bapa di sorga, anak-anaknya berada di Jayapura dalam bangku pendidikan Tuhan. Tuhan juga berikan kepada mereka iman yang sungguh dan percaya. Kesembuhan ada dalam tangan Tuhan. Biarlah keluarga tetap mengucap syukur dan percaya di dalam nama Yesus. Engkau adalah Allah yang hidup, yang selalu memberkati mereka Tuhan. Bapa di surga, kami juga tak lupa berdoa buat hamba-Mu Bapak Guru Jemaat Cehuai dan juga Ibu Kaidel yang berada di Jakarta Tuhan. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu, berikan kepada mereka iman yang sungguh Tuhan. Di dalam proses pemulihan mereka Tuhan Engkau ada. Engkau adalah dokter di atas segala dokter, datang dan biarlah Engkau sendiri dengan kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami tak lupa berdoa buat warga jemaat yang berusaha dan kecobaan berat Tuhan, yang kekurangan makan dan minum Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau hadir dalam seluruh kehidupan pribadi, pergumulan hidup rumah tangga mereka Tuhan, agar senantiasa mereka percaya dengan kebenaran firman yang telah kami dengar ini menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kami semua. Engkau memengkotai kami manusia lebih luar biasa. Kami diciptakan serupa dan segambar dengan Engkau sendiri. Maka itu menjadi bukti nyata Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa di sorga, di pagi hari kami berdoa bagi para pensiunan, ibu-ibu janda, duda, anak-anak yatim piatu dalam jemaat ini. Tuhan Engkau hadir dalam seluruh hidup mereka. Engkau menjadi ayah, ibu, suami bagi mereka Tuhan. Kami tak lupa berdoa bagi salah satu keluarga di kelompok 3 yang bergumul dengan anak terkasih sampai dengan saat ini mereka tidak mengetahui keberadaannya Tuhan Yesus. Kuatkan hamba-Mu bersama dengan istrinya, agar senantiasa tetap percaya dan berpengharapan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua ini tidak rahasia bagi kami Tuhan. Kami tidak tahu keberadaannya. Kami hanya percaya dan berharap suatu ketika tertentu Engkau akan membuka semuanya bagi keluarga dan kami dalam persekutuan berjemaat. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami berdoa buat anak-anak kami di dalam bangku-bangku pendidikan mereka Tuhan. Tuhan jaga, lindungi mereka, baik yang ada di Biak, di tanah Papua, di luar tanah Papua Tuhan. Tuhan Engkau hadir menjaga, melindungi mereka Tuhan. Dengan situasi dan keadaan, kekhawatiran selalu ada pada diri kami sebagai orang tua, keluarga Tuhan. Bapa di sorga, kami percaya anak-anak kami ada dalam penyertaan-Mu. Biarlah mereka kembali dengan keberhasilan. Masa depan anak-anak kami taruh dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus Tuhan. Bapa di sorga, di pagi hari ini juga kami berdoa buat persiapan bagi anak-anak kami dalam peneguhan sidik di minggu yang akan datang Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon biarlah Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi mereka, agar mereka tetap sehat, dilindungi oleh tangan kasih Tuhan sendiri. Orang tua Tuhan memberkati, melindungi mereka Tuhan. Persiapan Bapak Ibu Majelis di dalam pelayanan nanti Tuhan Engkau sertai kami semua. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami juga mengucap syukur kepada-Mu ya Allah di dalam kerajaan sorga. Ibu-ibu yang mengandung Tuhan telah menyertai, melindungi mereka, sampai mereka juga telah melahirkan dalam proses persalinan yang luar biasa, penyertaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Di dalam jemaat ini kami bertambah, terima kasih ya Tuhan Yesus. Menjaga anak-anak yang baru lahir, memberkati ibu, memberkati suami, agar mereka bertanggung jawab dengan anak-anaknya dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa kami berdoa buat para jompo. Tuhan jaga mereka di dalam masa tua mereka. Para lansia Tuhan memberkati mereka. Berikan umur yang panjang Tuhan. Dengan situasi dan keadaan ini Tuhan, mereka punya kerinduan untuk mau beribadah bersama dengan kami. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi. Oleh sebab itu Tuhan Engkau hadir, berikan kepada mereka kekuatan. Biarlah mereka terus ada bersama dengan kami Tuhan. Jaga mereka Tuhan. Berkati keluarga, anak cucu, menantu mereka,
agar senantiasa selalu melayani mereka dengan penuh sukacita ya Tuhan Yesus. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami berdoa juga buat pemain keyboard, singers, TU Kostor, Bapak Ibu majelis yang melayani di pagi hari ini, dan juga pada sore hari pikir dia juga melakukan pekerjaan seminggu dan juga akan melakukan pekerjaan di minggu kerja yang baru. Mari Tuhan melindungi kami semua, pegang tangan kami agar senantiasa kami tetap setia taat di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Bapak Ibu majelis Tuhan, mari Tuhan berikan kepada kami kesadaran yang sungguh untuk mengerti pekerjaan ini dengan baik dan benar Tuhan. Bapak tahu segala pribadi hidup rumah tangga kami masing-masing. Bapak tahu pergumulan yang kami hadapi. Oleh sebab itu Bapak jangan tinggalkan kami. Berjalanlah bersama dengan kami agar senantiasa kami terus setia di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan sampai di mana Engkau memanggil kami Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa buat Badan Pelayanan Unsur, Parpam, PW dan PKB. Terima kasih buat para pengajar BP Unsur Par yang juga dengan sekuat tenaga, hikmat marifat yang berasal dari Allah menyertai mereka sehingga mereka dimampukan untuk melakukan live streaming bagi anak-anak kami Tuhan. Bapa di surga, jaga anak-anak kami di dalam jemaat ini dan di mana saja. Ketika live streaming ini dilakukan, biarlah anak-anak kami mereka boleh mengikuti. Engkau juga mendorong orang tua agar senantiasa bertanggung jawab di dalam mendidik dan mengarahkan anak-anak kami ini Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat panitia pembangunan rumah pastor Tuhan. Kami bersyukur segala hal yang diminta oleh pemerintah di dalam tanggung jawab keuangan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan, semuanya telah kami lakukan. Kami mohon Tuhan Engkau mengampuni kami dengan segala rencana yang telah kami buat untuk melakukan pembangunan rumah pastor. Kami mohon penyertaan Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami agar senantiasa kami serius dalam pekerjaan ini Tuhan. Panitia, majelis dan seluruh warga jemaat, Tuhan pakai pikiran dan hidup kami untuk berpikir untuk melakukan pekerjaan ini Tuhan Yesus. Tuhan ampuni kami. Panitia Hari Raya Gerejani, Engkau memberkati Pak Ketua bersama dengan saudara-saudari yang berada dalam panitia ini Tuhan. Biarlah mereka terus diberkati oleh Tuhan dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Berkati istri dan sesi rumah tangganya Tuhan Yesus. Kami juga tak lupa berdoa buat panitia sidang jemaat. Tuhan Engkau menjaga mereka di dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Bapa di surga, situasi dan keadaan ini dengan segala program yang telah kami tetapkan, jangan membuat kami putus asa dan kecewa, tetapi biarlah dengan situasi dan keadaan ini membuat kami semakin berhikmat, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Itulah yang Tuhan ajarkan kepada kami, supaya kami mampu untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh kehidupan kami hari ini di dalam memasuki minggu kerja yang baru, kami taruh di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terpuji namamu kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari nyanyian rohani 85. Nyanyian rohani 85 bait 1 dan 2. Baitnya yang kedua, jemaat Tuhan disilakan berdiri. Nyanyian rohani 85, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita puji Tuhan dari nyanyian rohani 85 bait pertama dan baitnya yang kedua. Baitnya yang kedua, jemaat Tuhan disilakan berdiri. Ya Tuhan, bimbing aku di jalanku.
Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari dan melindungi saudara-saudari. Kiranya Tuhan menerangi saudara-saudari dengan wajah-Nya dan mengasihani saudara-saudari. Kiranya Tuhan menunjukkan wajah-Nya kepada saudara-saudari dan beri saudara-saudari selamat dan sejahtera. Shalom. Jauh subah. Ibadah kita telah selesai. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, demikian ibadah minggu pagi telah selesai dan kami ucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah melayani, yaitu Ibu Pendeta Emran Dongkir. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai pekerjaan ini akan senantiasa memberkati Ibu beserta keluarga. Selanjutnya kita akan dengarkan warta jemaat tambahan sebagai berikut. 1. Penerimaan persembahan lewat amplop. Terdiri atas 1 pengucapan syukur sebanyak 9 amplop sebesar Rp1.450.000. Kedua, perpuluhan sebanyak 3 amplop sebesar Rp1 juta, jumlah Rp2.450.000. Yang kedua, ibadah-ibadah. 1. Ibadah pada minggu depan 19 Juli 2020 merupakan ibadah bersama di gedung gereja yang pelaksananya diatur sebagai berikut. Ibadah pagi atau ibadah jam 9 pagi oleh kelompok Eden, Yerusalem, Bethlehem, Kanaan, Getsemani, dan kelompok Luz atau yang disebut wilayah Rayon 1. Kemudian ibadah kedua yaitu ibadah jam 5 sore diikuti oleh kelompok Tiberias, Galilea, Samaria, dan kelompok Kana atau disebut wilayah Rayon 2. Di samping itu, ibadah-ibadah tersebut juga akan tetap disiarkan melalui siaran langsung Facebook pada grup GKI Rehoboth Vandoy. Dan juga majelis jemaat menyediakan liturgi ibadah bagi anggota jemaat yang beribadah di rumahnya masing-masing. Berikutnya, kami informasikan kepada Bapak Ibu Saudara jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah peneguhan sidi baru, ibadah peneguhan sidi jemaat, yaitu pada hari Minggu depan tanggal 19 Juli 2020 dalam ibadah Minggu pagi. Dimohon perhatian dari para orang tua dari anak-anak calon sidi baru tersebut. Yang ketiga, ibadah sekolah minggu untuk minggu depan tetap dilaksanakan secara online melalui Facebook atau siaran langsung Facebook pada grup GKI Rehoboth Vandoy jam 7.30 pagi. Lalu ibadah kelompok dan ibadah harian tetap dilaksanakan di rumah-rumah jemaat sesuai dengan liturgi yang diedarkan oleh majelis. Selanjutnya kehadiran jemaat pada ibadah di minggu pagi ini, laki-laki 27 jiwa, perempuan 56 jiwa, jumlah semua 83 jiwa. Bapak Ibu Saudara jemaat, selanjutnya kami akan memberikan penjelasan singkat tentang pengaturan jemaat ketika meninggalkan gedung gereja. Jadi tadi Bapak Ibu masuk dari pintu samping, kemudian kita akan keluar melalui pintu utama atau pintu depan, sehingga Bapak Ibu akan mengikuti daripada jalur-jalur yang disediakan. Di tengah jalur ini ada kotak-kotak. Di situ pengaturan untuk kita menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga nanti pada waktu Bapak Ibu keluar akan dituntun oleh rekan-rekan majelis yang bertugas sebagai tim pengawas protokol kesehatan Jemaat Rehoboth Vandoy. Itu informasi tambahan untuk kita. Kemudian yang terakhir, kami hendak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti ibadah bersama
di pagi ini, dan juga kepada rekan-rekan yang sudah mendukung ibadah ini, yaitu pemain keyboard Saudara Erik Nanlohi, singer Saudari Agnes Lohi, kameramen Penatua A Monika, soundman Penatua Ferry Siwalete, dan juga Bapak Ibu Majelis serta Bapak Ibu Kostor yang sudah membantu, serta tenaga TU yang juga mendukung pelayanan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian Warta Jemaat Tambahan, terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan, mari kita beri waktu sejenak dalam saat teduh sebelum kita meninggalkan rumah Tuhan. Saat teduh mulai. Selesai, kita akan meninggalkan rumah Tuhan untuk berjabat tangan dengan hamba Tuhan. Mohon maaf, kita akan meninggalkan rumah Tuhan. Untuk itu kita akan buka dan nyanyi dalam Kidung Jemaat 383 ayat 1 dan 3. Jemaat Tuhan disilakan berdiri. Kidung Jemaat 383.
yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu? Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur,
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta